tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, Mujaddid abad 15, Romo Kiai Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Banteni. Kiai Marzuki Mustamar dan grup Perungkat Nasab konser di ulu hatinya Robitoh Alawiyah di Pasuruan. Grup Perungkat Nasab ini dihadiri secara langsung oleh vokalis utama Kiai Imad dan KRT Nurihya, serta di backing vokali oleh beberapa kiai lokal yang tampaknya mulai menaruh simpati dan antusiasme pada apa yang disebutnya sebagai tesis Kiai Imad itu. Kenapa saya katakan konser ini tepat dilakukan di ulu hatinya Robitoh Alawiyah? Tak lain karena di Pasuruan inilah Ketua Umum Robitoh Alawiyah saat ini tinggal, dan di Pasuruan ini pula beberapa pesantren tua Bani Alawi berlokasi. Agaknya memang bukan tanpa alasan ya kenapa mereka bertemu dan lalu konser di Pasuruan dan bukan di tempat lainnya. Pesannya jelas, saat ini kami kian solid, pengikut kami kian berkecambah, dan kami pun berani datang ke jantung pertahanan kalian. Hei para Habib, begitu kira-kira kalau saya narasikan. Dan kehadiran Kiai Marzuki dalam forum ini dan dalam pidatonya menyebut Kiai Imad sebagai mujaddid atau pembaharu, ini tidak saja dapat bermakna lain, tetapi juga dapat mengubah peta Muhibbin secara total di Jatim. Anda tahu Kiai Marzuki? Kiai Marzuki adalah salah satu kiai yang paling proaktif bergerak dari panggung-panggung ceramah, seminar, debat, atau bedah buku untuk menyelamatkan ajaran ke-NU-an dari sapuan dogma takfiri kelompok Salafi Wahabisme yang dilakoninya sejak ia berstatus kiai lokal Malangan hingga kini ketika namanya sangat diperhitungkan di panggung nasional. Ketika kelak ia didaulat menjadi Ketua Tanfid PCNU Kota Malang, suara perlawanannya terhadap Salafi Wahabisme ini kian melengking, dan lebih keras lagi tatkala ia didapuk menjadi Ketua Tanfid PWNU Jawa Timur. Karena gerakannya tersebut, ia kemudian sangat dikenal oleh kiai-kiai kampung, bergaul erat dengan kalangan politisi berlatar NU, dan juga dekat dengan kalangan akademisi, basis utamanya sebelum ia terjun ke dalam aktivisme NU. Maka, dengan mendekatnya Kiai Marzuki ke kelompok Kiai Imad, peta Muhibbin Jatim akan mengalami kejutan-kejutan di awal, dan bukan tidak mungkin juga akan berubah secara total bila Kiai Marzuki tetap mendapatkan panggung untuk terus bersuara. Tak dapat dimungkiri lagi bahwa basis utama NU itu adalah Jawa Timur, lebih spesifiknya adalah wilayah Tapal Kuda, yakni mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, plus Madura. Kalau saya menyebut Madura, Anda jangan hanya membayangkan penduduk Madura Kepulauan yang jumlah populasinya barangkali tidak seberapa itu, tetapi juga orang-orang Madura yang berimigrasi ke sejumlah negara Asia ASEAN atau bertransmigrasi ke sejumlah pulau besar di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan seterusnya, yang jumlah keseluruhannya bisa jadi sama dengan jumlah keseluruhan penduduk Jawa Timur. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Jawa Timur plus Madura adalah benteng utama dan terakhir basis NU. Maka ketika seseorang dapat menyelesaikan Jatim dan Madura, dia nyaris sama dengan menyelesaikan NU secara keseluruhan. Dan ketika urusan NU selesai, maka wassalam sudah urusan Muhibbin. Nah, sebagaimana saya sebutkan di pembukaan tadi, Kiai Marzuki adalah salah satu tokoh kunci atau figur kunci yang memukul mundur harakah takfiriyah atau gerakan takfiri Salafisme Wahabisme di Jatim dan Madura. Mulai dari gerakan salafisme yang beroperasi di kampus-kampus hingga yang beroperasi sampai di kampung-kampung. Saya sendiri pernah memoderatori perdebatan antara Kiai Marzuki, Kiai Abdullah Syamsul Arifin, dan Ustadz Makhrus Ali di Universitas Brawijaya Malang pada sekitar akhir 2008. Makhrus Ali adalah seorang mantan kiai yang lahir dan besar di Gresik, berpendidikan Islam ala pesantren, dan kemudian belajar dalam waktu yang cukup lama di Mekah.
Dia menulis sebuah buku dengan judul yang sangat provokatif, Mantan Kiai NU Menggugat Tahlilan, Istighosahan, dan Ziarah Para Wali. Hingga sekitar 2010-an itu, gerakan salafisme ini memang mendapatkan panggung yang sangat luas, khususnya di kampus-kampus besar negeri di Jatim. Tak mengherankan kemudian jika gerakan ini mendapatkan dukungan luas di kalangan akademisi dan sivitas akademika di lingkaran akademia kampus-kampus negeri. Infiltrasi gerakan ini terus meluas hingga ke masjid-masjid dan musala-musala kampung di tengah kota. Pendek kata, gerakan ini berhasil meraup dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan ini jelas mengancam posisi NU yang selama ini menjadi ormas dengan jumlah anggota terbanyak di Jatim. Nah, hingga 2008 itu saja, Kiai Marzuki sudah sangat dikenal sebagai aktivis NU yang bersedia pasang badan atau berdebat secara man-to-man dengan aktivis gerakan salafis tadi. Gerakan Kiai Marzuki ini lambat laun dapat mengembalikan musola atau masjid-masjid ke pangkuan NU. Dan akibatnya jelas, Kiai Marzuki mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Kiai Marzuki memang memiliki kecakapan berdebat, berorasi, dan menulis yang sama-sama baiknya. Dengan kata lain, Kiai Marzuki adalah sejenis kiai dengan kemampuan yang multi level. Saya katakan Kiai Marzuki memiliki kemampuan multi level karena di satu pihak Kiai Marzuki dibekali kemampuan panggung yang memukau, dan di lain pihak Kiai Marzuki juga seorang akademisi yang excellent. Kemampuan akademik Kiai Marzuki di kampus tempatnya mengajar sama baiknya dengan kemampuan berorasinya di panggung yang dihadiri oleh masyarakat awam. Orang kampus mengenal Kiai Marzuki sebagai intelektual yang menghasilkan sejumlah buku penting bagi NU, dan orang kampung mengenalnya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik bagi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Di luar Kiai Marzuki, tentu saja banyak peran dan fungsi kiai-kiai pesantren yang tak dapat diabaikan atau dianggap sebelah mata ya. Namun untuk soal popularitas dan kemampuan berkomunikasi dengan sejumlah elemen masyarakat, Kiai Marzuki jelas sulit dicarikan tandingannya. Maka ketika Kiai Imad dan kawan-kawan mampu menaklukkan Kiai Marzuki, guncangan sosiokultural terkait penerimaan warga NU terhadap Habaib Alawiyin bakal sulit dielakkan. Apalagi belakangan ini kalau Anda perhatikan, Kiai Marzuki tampak kian percaya diri membawakan tema pembatalan nasab ini di berbagai forum dan panggung. Siapa yang bakal berani menyanggah? Kalau kita berharap bakal ada sanggahan terhadap Kiai Marzuki, jelas bahwa sanggahan itu tidak akan datang dari kiai atau gus kecil. Ya nggak mungkin dari gus kecil atau kiai kecil, karena umumnya mereka masih berguru kepada Kiai Marzuki, baik langsung ataupun tidak. Lalu siapakah gus besar atau kiai besar yang dapat menyanggah Kiai Marzuki? Kiai besar adalah kiai-kiai NU berlatar pesantren tua dan besar. Dan anak-anak kiai besar ini umumnya dikenal sesama kiai atau warga NU sebagai gus-gus besar juga. Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Agus Haji Abdurrahman Al-Kausar, misalnya begitu. Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim ini artinya adalah bahwa Gus Kausar itu orang mulia, anaknya orang mulia, dan cucu dari orang yang mulia juga. Nah, sebaliknya, kiai kecil atau gus kecil tidak mungkin dipanggil dengan cara begitu. Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, begitu. Karena kekiaian atau kegusan mereka hanya di mereka sendiri, bukan warisan dari bapak atau kakek buyutnya. Bagian ini agaknya bakal menarik dibuatkan ulasan tersendiri, yakni bahwa di NU sendiri masih terdapat klaster-klaster ketokohan kiai atau gus. Lebih menarik lagi, klaster-klaster seperti ini juga ditemukan di kalangan habaib, yang klasternya ditentukan oleh FAM atau marga. Maka dengan melihat solidnya argumentasi Kiai Marzuki terhadap batalnya nasab alwi, agaknya sulit rasanya dia mendapatkan sanggahan dari kiai atau gus kecil. Atau bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau misalnya dibalik? Yakni bahwa gerakan pembatalan nasab Kiai Marzuki tidak dikerjakannya seorang diri.
Gerakan pembatalan nasab Kiai Marzuki justru direstui dan bahkan di backup oleh kiai-kiai besar atau gus-gus besar. Sebab setenar-tenarnya Kiai Marzuki, dia bakal kesulitan juga mendapatkan panggung menyangkut isu sensitif ini dalam jangka panjang. Barangkali kita harus melihatnya lagi ke depan ya. Bagaimanakah cara terbaik menyelesaikan masalah nasab Ba'alawi ini? Pertanyaan inilah yang hendak kita usahakan mendapatkan jalan tengah dan menjadi solusi bersama. Bagi saya, siapapun harus bersuara, senyampang suaranya tidak menimbulkan kekisruhan baru yang memperuncing persoalan. Karena lagi-lagi dampak utama persoalan ini adalah basis NU sendiri. Tapi apa mungkin ada jalan keluar? Bagi saya, untuk sementara, Robitoh Alawiyah harus turun tangan menertibkan anggota-anggota mereka yang sejauh ini tampil di panggung-panggung dengan berbagai konten ceramah yang meresahkan. Robitoh Alawiyah harus bersedia menegur mereka secara publik, bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ya, karena konten-konten ceramah yang dianggap meresahkan itu disiarkan secara publik dan dikonsumsi oleh masyarakat umum secara luas. Tanpa melakukan ini, agaknya bakal sulit masyarakat mendapatkan semacam obat penenang.